Salam sejahtera dan sukses selalu bagi Anda. Jumpa lagi di Yugodron Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat asal mula Danau Tondano. Danau Tondano adalah danau terluas di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Danau ini diapit oleh pegunungan Lembean, Gunung Kaweng, Bukit Tampusu, dan Gunung Masarang. Danau ini dilingkari dengan jalan provinsi dan menghubungkan kota Tondano, Kecamatan Tondano Timur, Kecamatan Eris, Kecamatan Kakas, Kecamatan Remboken, dan Kecamatan Tondano Selatan. Danau ini merupakan danau penghasil ikan air tawar seperti ikan mujair, pior atau kabos, payangka, betutu, wiko atau udang kecil, nike, tawes, pongkor atau ikan mas, lobster hitam, gurame kupu-kupu, karper. Luas Danau Tondano 4.278 hektar atau 42,78 km, dan terdapat pulau kecil bernama Likri berada di depan desa Tandengan 1 Kecamatan Eris, dan Pulau Babi, dinamakan Pulau Babi karena setiap kali ombak menerpa salah satu bagian di pulau itu, selalu terdengar suara seperti seekor babi yang berteriak, dan dapat dilihat dari desa Taulu Membet. Di tepi Danau Tondano terlihat jelas Gunung Kaweng. Danau Tondano mempunyai objek wisata yang terkenal yaitu Sumarendo Remboken, dan resort wisata Bukit Pinus atau Ondano arah Tuliang-Oki, Gua Tikus dan bekas Detasuka. Dari tepian Danau Tondano atau Oliang-Oki, kita dapat melintas puncak Bukit Lembean dan memandang keindahan Laut Maluku, atau di sebelah timur, tepatnya kawasan Tondano Pante atau Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa. Pondok Kinakas dapat dilihat di atas kantor Camat Kakas dan Boulevard Tonti Momor. Sumpah dan cinta dalam cerita rakyat tentang asal-usul Danau Tondano. Danau Tondano merupakan danau vulkanik yang terletak di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Asal-usul Danau Tondano diangkat dalam sebuah cerita rakyat tentang kisah cinta Marimbo dan Maharimbo. Bagaimana kisahnya? Pesan moral apa di balik cerita rakyat tersebut? Bagaimana juga relevansinya dengan konteks kekinian? Kisah cinta Marimbo dan Maharimbo. Intisari story rakyat tersebut terdapat dikisahkan dalam histori, di mana pada awalnya di daerah di mana Danau Tondano ada saat ini, terdapat sebuah gunung yang tinggi. Di sekitar gunung tersebut terdapat dua daerah yaitu utara dan selatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tonaas. Tonaas yang berkuasa di wilayah utara memiliki seorang anak perempuan namanya Marimbo. Sedangkan Tonaas di wilayah selatan memiliki seorang anak laki bernama Maharimbo. Uniknya, baik Marimbo maupun Maharimbo bersumpah tak akan menikah selama orang tua mereka masih hidup. Suatu saat, Tonaas wilayah utara akan menilayangkan kelanjutan kekuasaannya. Dia risau karena anaknya adalah seorang perempuan. Akhirnya setelah berunding dengan Marimbo, disepakati Marimbo mulai saat itu berperilaku sebagai laki-laki. Dalam sebuah kesempatan, terjadilah pertemuan antara Marimbo dan Maharimbo di mana terjadi perkelahian antara. Di saat itu terbukalah kedok si Marimbo bahwa ternyata dia bukan laki-laki tetapi seorang perempuan yang cantik. Konflik fisik berubah menjadi konflik perasaan. Marimbo dan Maharimbo akhirnya saling jatuh cinta dan kemudian memutuskan untuk menikah. Kisah cinta itu berubah menjadi bencana. Sumpah kedua insan untuk tidak menikah selama orang tua mereka masih ada dilanggar. Akhirnya terjadilah bencana yang hebat dan gunung yang tinggi meletus. Akibat letusan gunung tersebut terbentuklah Danau Tondano. Hati-hati dengan sumpah atau janji. Seperti cerita rakyat pada umumnya, selalu menyampaikan pesan moral, demikian juga dengan kisah Marimbo dan Maharimbo. Pesan utama yang disampaikan adalah, sumpah tak boleh dilanggar. Mengapa?
Karena selalu ada konsekuensi dari setiap sumpah. Sumpah merupakan sebuah perbuatan hukum, dan hukum selalu akrab dengan sanksi terhadap pelanggar hukum. Sumpah dari dua anak penguasa, Marimbowo dan Maharimbowo tergolong unik. Bersumpah tak akan menikah selama orang tua masih hidup, justru berlawanan dengan harapan orang tua pada umumnya, sebelum meninggal berharap anak-anaknya sudah menikah dan beranak cucu. Dimaklumi saja, namanya saja cerita fiksi. Di akhir kisah cerita rakyat ini, akhirnya, cinta mengalahkan sumpah. Dua sejoli yang dimabuk cinta, lupa kalau mereka bersumpah untuk tidak menikah selama orang tua masih hidup. Cinta mengalahkan sumpah. Mereka menikah dan terjadilah bencana yang melahirkan Danau Tondano. Danau Tondano saat ini mengalami berbagai problematika. Sebut saja pendangkalan, ledakan populasi eceng gondok dan kesuburan berlebih. Problematika tersebut harus ditangani serius jika kita menghendaki Danau Tondano tetap lestari. Cinta dan sumpah bisa menjadi sebuah kekuatan dalam upaya pelestarian danau. Cinta kepada alam dalam hal ini Danau Tondano, seyogianya mendorong upaya penyelesaian masalah di Danau Tondano. Bersumpah, janjilah untuk melestarikan Danau Tondano dan laksanakan komitmen itu. Niscaya Danau Tondano akan lestari. Demikianlah cerita singkat sejarah Danau Tondano. Semoga video saya kali ini memberi wawasan untuk Anda serta terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak video saya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.